sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Lubis dari kelas 10. Kali ini aku akan membahas materi super penting dalam mata pelajaran PKN kelas 10, yaitu bab 1 tentang Pancasila dalam konteks sejarah dan bangsa Indonesia. Kenapa sih kita harus belajar Pancasila? Karena Pancasila bukan cuma sekedar hafalan, tapi dasar hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Yuk kita gali lebih dalam bagaimana Pancasila dirumuskan, diterapkan, hingga tantangan yang kita hadapi sebagai generasi muda dalam menjaganya. Nah, pada bab pertama materi kelas 10 yang berjudul Pancasila, yaitu terdiri atas 4 unit, yang di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai unit tersebut. Pada unit pertama yang berjudul Menggali Ide Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara. Di sini saya akan menjelaskan inti-inti atau poin-poin yang saya dapat dari unit pertama itu, yaitu pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia diberikan janji kemerdekaan oleh Jepang karena posisi mereka mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Untuk mewujudkan janji tersebut, Jepang membentuk badan bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April 1945. Tujuan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan dasar dan bentuk negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan topik utama yaitu 3 tokoh utama menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Yang pertama itu yaitu Bapak Muhammad Yamin, yang kedua Bapak Soekarno, dan yang terakhir Bapak Soekarno. Dan juga Bapak Soekarno lah yang mengusulkan agar nama 5 dasar negara itu yaitu Pancasila. Makanya pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati Hari Pancasila. Selanjutnya yaitu bab unit 2 yang berjudul Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa. Setelah Pancasila disahkan sebagai dasar negara, tugas besar bangsa Indonesia selanjutnya adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sistem pemerintahan, hukum maupun kehidupan masyarakat. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus dihayati dan diamalkan. Nah, dalam Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 3. Yang pertama, nilai dasar, yang kedua, nilai instrumental, dan yang terakhir, nilai praksis. Dan pada unit kedua ini, untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang kita pakai itu adalah nilai praksis. Karena nilai dasar itu adalah Pancasila yang tadi, sedangkan nilai instrumental itu adalah yang bersifat konkret dan dapat dijabarkan dalam bentuk peraturan kebijakan dan lembaga. Contohnya itu ya, undang-undang, peraturan pemerintah, sistem pendidikan, dan juga lembaga demokrasi. Dan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan Pancasila yaitu ada nilai yang ketiga, yaitu nilai praktis, yaitu nilai yang diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari oleh individu atau kelompok. Contohnya tolong-menolong, gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Selanjutnya yaitu unit ketiga yang berjudul Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam Konteks Kenegaraan. Untuk menerapkan Pancasila itu memiliki peluang dan tantangannya. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk di era globalisasi dan digital saat ini. Namun, penerapan Pancasila juga tidak lepas dari berbagai tantangan, yaitu yang pertama itu kita akan membahas peluang penerapan Pancasila. Yang pertama, sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Yang kedua, panduan moral dan etika. Pancasila ini bisa menjadi panutan atau sebagai tuntunan untuk masyarakat Indonesia agar menjadi
contoh atau panutan. Dan yang ketiga, Pancasila ini bisa menjadi pemersatu bangsa. Yang keempat, yaitu mendorong partisipasi warga negara. Pancasila membuka ruang bagi rakyat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan kehidupan demokratis. Tetapi, jika ada peluang, maka ada juga tantangan. Tantangan penerapan Pancasila yaitu pertama ada radikalisme dan intoleransi. Munculnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dan unit yang terakhir yaitu proyek gotong royong kewarganegaraan. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Seperti pepatah yang mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gotong yang berarti yaitu angkat atau pikul, dan royong berarti bersama-sama. Jadi dapat kita simpulkan, gotong royong berarti yaitu mengangkat beban secara bersama-sama. Menurut KBBI, kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama atau tolong menolong dan tu membantu. Sedangkan menurut Konjangningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal sebagai gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Gotong royong tolong menolong itu bersifat individual, sedangkan gotong royong kerja bakti bersifat kelompok. Contohnya, gotong royong yang bersifat individual itu tolong menolong itu seperti membantu teman yang sedang berkesusahan, sedangkan gotong royong kerja bakti itu seperti gotong royong atau membersihkan jalan. Manfaat dari gotong royong ini ada banyak, yaitu diantaranya itu yang salah satunya mempererat hubungan persaudaraan, menghilangkan kesalahpahaman, dan juga menumbuhkan solidaritas dan kepedulian